Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Eko Saitra Sembiring dengan NIM 2001168 dari kelas BDP 1E. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Sebelumnya saya minta maaf kepada ibu dosen karena saya tidak standar performa stipap. Mohon maaf sebelumnya Bu. Saya tidak memakai seragam karena seragam saya ketinggalan di kos. Saat ini saya berada di kampung. Yang pertama adalah unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang paling besar dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara makro ini terdiri dari nitrogen yang berfungsi sebagai pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen ini juga berfungsi sebagai proses terjadinya fotosintesis dalam pembuatan klorofil, protein, dan asam amino bagi tanaman. Bagi tanaman yang kekurangan dengan unsur nitrogen, bisa dilihat ciri-cirinya yaitu dengan adanya daun yang menguning karena kekurangan klorofil, yang mengakibatkan produksi biji dan bunga itu sedikit atau rendah. Nitrogen ini juga memiliki kelebihan. Kelebihannya itu jika suatu tanaman memiliki kelebihan nitrogen, maka daunnya itu sangat hijau sekali dan tanaman itu mengandung banyak air. Kemudian masuk unsur yang kedua adalah fosfor. Fosfor ini berfungsi sebagai proses transfer energi dari akar, batang, dan daun oleh tanaman, sehingga mengalirkan nutrisi yang lebih baik. Tanaman yang kekurangan fosfor bisa dilihat dari keadaan fisik tanaman tersebut, yaitu daunnya agak kecoklatan dan daun mudanya itu berwarna hijau gelap. Unsur selanjutnya adalah kalium yang berfungsi sebagai proses fotosintesis, akumulasi, dan transportasi karbohidrat, dan proses pembukaan dan menutupnya stomata oleh tanaman, serta pendistribusian air ke seluruh sel tanaman. Tanaman yang kekurangan kalium memiliki ciri-ciri daun yang sangat kering hingga seperti gosong. Unsur selanjutnya adalah magnesium. Unsur magnesium ini berfungsi sebagai ketersediaannya klorofil bagi tanaman atau zat hijaunya. Ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan magnesium adalah dapat dilihat dari tangkai daunnya yang tua berwarna kecoklatan. Selanjutnya adalah unsur kalsium. Unsur kalsium ini berfungsi sebagai mengatur kekuatan dan merawat dinding sel oleh tanaman tersebut, serta membantu pembentukan dan pertumbuhan akar oleh tanaman. Tanaman sawit yang kekurangan kalsium ini memiliki ciri-ciri tanamannya kurus, perubahan bentuk daun menjadi keriting, tanamannya tinggi tetapi tidak kekar, dan tanaman kelapa sawit yang memiliki kelebihan kalsium ini tidak berefek banyak. Efeknya hanya mempengaruhi pH tanahnya saja. Yang terakhir adalah unsur hara dari makro adalah unsur hara sulfur. Sulfur atau belerang ini berfungsi sebagai pembentukannya asam amino oleh tanaman. Tidak hanya itu, sulfur ini berfungsi sebagai pembentukan enzim A dan glutathione bagi tanaman. Unsur hara mikro.
Unsur hara mikro adalah unsur hara yang paling sedikit dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi, unsur hara ini sangat penting dalam menunjang pertumbuhan tanaman sawit itu sendiri. Unsur hara mikro ini terdiri dari boron. Boron ini berfungsi sebagai pembentukan dan pembelahan sel di dalam tanaman itu. Boron diangkut dari akar ke tajuk tanaman melalui pembuluhan xilem. Tanaman yang kekurangan unsur boron adalah memiliki ciri-ciri daunnya berwarna gelap dan agak kecoklatan, tebal dan mengerut. Tanaman yang kelebihan unsur boron memiliki ciri-ciri ujung daunnya berwarna kuning dan mengalami nekroisis. Selanjutnya adalah tembaga. Tembaga ini berfungsi sebagai pembentukan enzim dan membawa enzim tersebut ke seluruh bagian tanaman. Tembaga juga membantu proses fotosintesis dan pembentukan klorofil oleh tanaman, serta berperan penting dalam reproduksi. Tanaman yang kekurangan unsur tembaga memiliki ciri-ciri daun yang biru, tunas yang menguncup, bertumbuh itu sangat lambat. Tanaman yang memiliki unsur tembaga yang berlebihan juga memiliki ciri-ciri tumbuhannya itu kerdil atau kecil, percabangannya terbatas, pembentukan akar terhambat, dan akar menebal berwarna gelap. Selanjutnya adalah seng atau zinc. Seng ini sama persisnya berfungsi sebagai unsur yang ada di dalam tembaga, yaitu membantu proses fotosintesis pada tanaman dan pembentukan klorofil untuk tanaman itu sendiri. Kelebihan dan kekurangannya pun sama pada unsur yang berada di tembaga untuk tanaman itu. Unsur selanjutnya adalah besi atau fero. Besi atau fero ini berfungsi sebagai pembentukan protein dan pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi yang berada di tanaman kelapa sawit. Unsur selanjutnya adalah molybdenum. Fungsinya adalah sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Kekurangan molybdenum pada tanaman memiliki ciri-ciri munculnya klorisis di daun tua dan menjalar di daun muda, dan memiliki kelebihan yang memiliki ciri-ciri tidak menunjukkan gejala yang sangat nyata pada tanaman kelapa sawit. Unsur selanjutnya adalah mangan. Mangan ini berfungsi sebagai sintesa dalam pembentukan klorofil, serta berperan sebagai koenzim bagi tanaman kelapa sawit. Unsur selanjutnya adalah natrium. Natrium ini berfungsi sebagai osmosis atau pergerakan air di dalam tubuh atau batang tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit yang kekurangan natrium adalah tanamannya menjadi hijau tua atau daunnya menjadi berwarna hijau tua, dan tanaman tersebut mudah layu karena kekurangan air. Unsur selanjutnya adalah nikel. Nikel ini berfungsi sebagai menguraikan zat urea menjadi bentuk dalam mengubahnya dalam membebaskan sebagai nitrogen untuk tanaman kelapa sawit. Kekurangan nikel pada tanaman kelapa sawit adalah kegagalan dalam pembentukan benih baru. Baik, cukup sekian yang dapat saya perjelaskan tentang pengertian unsur makro dan mikro serta ciri-cirinya. Kurang dan lebihnya saya sendiri mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.